Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Neko Rahayu dengan NIM 2111031119 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan memaparkan mengenai jawaban UTS. Yang pertama, berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Yang Widi dengan mengikuti kebenaran. Cara mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Yang Widi dengan mengikuti ajaran kebenaran dapat dilakukan dengan melakukan Trihita Karana, di mana kita dapat melakukan parahyangan, pawongan, dan palemahan. Untuk parahyangan atau hubungan antara manusia dengan Tuhan dapat dilakukan dengan tisandir setiap 3 kali sehari, berdoa, dan lainnya. Untuk pawongan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia lainnya, kita dapat melakukan interaksi sosial yang positif dengan manusia lain seperti saling menolong, suka berbagi, dan lainnya. Kemudian, untuk palemahan atau hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat merawat tanaman, tidak menebang pohon sembarangan, dan tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 2. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Jawabannya, ajaran Bhakti Marga adalah ajaran yang menjelaskan cara menuju Tuhan dengan melakukan bakti kepada Tuhan. Bhakti Marga adalah proses penyatuan Atman dengan Brahman yang dilandasi dengan cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala ciptaannya. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang adalah contoh bakti kita kepada Tuhan. Melakukan pengucapan mantra dengan berulang-ulang dapat membebaskan kita dari belenggu yang ada di dunia ini. Dengan mengucapkan mantra, kita juga dapat memunculkan rasa dalam diri. Oleh karena itu, kita bisa mendapatkan sebuah ketenangan. Yang nomor 3, sesuai dengan konsep Catur Marga, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan lingkungan berikut. Apapun perbuatan kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun engkau tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, Catur Marga adalah 4 jalan atau cara menuju Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah Raja Marga, di mana jalan ini adalah cara menuju Tuhan dengan melakukan meditasi. Waktu SMA, saya pernah diajarkan meditasi. Saat itu ada kunjungan dari kelompok meditasi ke sekolah saya. Sampai akhirnya kegiatan meditasi diwajibkan setiap pagi untuk dilaksanakan. Dan itu, selama meditasi juga kita mengucapkan mantra suci yang diberikan oleh kakak kita itu. Setelah saya mengikuti meditasi ini, saya merasa menjadi lebih tenang dan dapat lebih mudah dalam berkonsentrasi. Yang keempat, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dan kotoran sekaligus membuat badan Anda menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tar atau selimut. Posisi punggung tegak, lurus, dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata, serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu, ucapkan mantra. Jelaskan masing-masing tahap tersebut. Jawabannya, tahap pertama adalah meditasi adalah kebersihan. Dengan menjaga kebersihan, maka itu akan memperlancar meditasi nantinya. Kemudian, cari tempat atau posisi yang nyaman dalam melaksanakan meditasi, agar meditasi dapat berlangsung lama dan tidak terganggu. Posisi punggung lurus agar peredaran darah menjadi lancar. Kemudian, memejamkan mata. Hal ini dapat membantu kita untuk lebih konsentrasi lagi dan dapat membantu mengaktifkan indera kita yang lainnya. Jika persiapan sudah terpenuhi, maka tahap akhir adalah mengucapkan mantra. Nomor 5, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama terhadap kesehatan. Dan contoh pranayama yang cocok untuk asana. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Jawabannya, yoga surya namaskar adalah yoga dasar yang baik untuk dilakukan pada pagi hari. Bukan hanya hubungannya dengan ajaran agama, tetapi yoga ini memiliki manfaat bagi kesehatan. Hubungan yoga ini dengan kesehatan adalah gerakannya yang dapat membantu melancarkan peredaran darah sehingga
baik untuk jantung. Selain itu, baik juga untuk membentuk otot. Selain yoga surya, ada yang disebut dengan pranayama. Hubungan pranayama dengan kesehatan adalah pranayama dapat merelekskan sistem saraf sehingga dapat mengurangi stres. Contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut adalah Pranayama, Hasta Uttabhasana, Padahastasana, Sancalanasana, Parwatasana, Astanga, Namaskar, dan Bhujangasana. Kemudian rangkaian yoga surya namaskar. Pranayama, keadaan kaki rapat dan tangan di depan dada. Hasta Uttanasana, tarik napas sambil menarik tangan ke atas. Pada Hastasana, tempatkan telapak tangan di depan kaki dan kemudian putar ke bawah untuk menyentuh lutut. Aswasancalanasana, tarik kaki kanan ke belakang sejauh yang kita bisa dengan lutut menyentuh lantai dan kepala mengadah atau menghadap ke atas. Kaki kiri berada di antara kedua tangan. Kemudian yang kelima, Parwatasana. Angkat pinggul ke atas sampai tubuh membentuk segitiga. Yang keenam, Astanga Namaskar. Menurunkan badan ke lantai dengan menyentuh lantai, ada di mana terdapat 8 fokus. Yang ketujuh, Bhujangasana. Menyentuh lantai, kemudian pada saat itu mengangkat setengah tubuh lurus dan melihat ke atas. Perawatan sana. Angkat pinggul ke udara sampai tubuh membentuk segitiga. Aswasancalanasana. Tarik kaki kanan ke belakang sejauh yang kita bisa, dengan lutut menyentuh lantai dan kepala menengadah. Kaki kiri berada di antara kedua tangan. Yang ke-10, pada Hastasana. Tempatkan telapak tangan di dekat kaki, kemudian putar ke bawah untuk menyentuh lutut. Yang ke-11, Hasta Uttanasana. Tarik napas sambil menarik tangan ke atas. Yang ke-12, Pranamasana, di mana keadaan kaki rapat dan tangan di depan dada. Lanjut ke pertanyaan nomor 6. Itu Sang Widi Wasa bersifat Wiyapi Wiyapaka, ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Jawabannya, bukti bahwa Tuhan itu ada di mana-mana dapat dilihat dalam kitab Brahma Sutra yang menyatakan Janma Dasyasya, di mana artinya Yang Widi adalah asal mula dari semua yang ada di alam semesta ini. Tuhan Yang Maha Esa memang keberadaannya tidak dapat dilihat, tapi dapat dirasakan, seperti halnya udara yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan, dan keberadaannya nyata. Selain itu, keberadaannya juga memenuhi alam semesta ini. Kita hidup di dunia ini karena adanya Atma. Menurut kitab Bhagavad Gita, Tuhan itu mendampingi setiap makhluk hidup dengan bertempat tinggal di hati mereka masing-masing. Dan itu, Buana Kosa menyatakan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, amat gaib, amat sukar untuk dibayangkan. Seperti yang kita ketahui bahwa kitab suci agama Hindu adalah wahyu dari Tuhan itu sendiri. Jadi, dapat dibilang bahwa Tuhan sendiri yang menyatakan keberadaannya bahwa Ia ada di mana-mana. Oleh karena itu, umat Hindu memuja beliau di segala tempat, karena mereka meyakini bahwa Tuhan memenuhi alam semesta ini dan berada di setiap makhluk ciptaannya. Nomor 7. Dalam kitab Menama Dharma Sastra disebutkan Stuti Widu Widineo Dharma Sastra Tuwai Smarti Swarwate Wamima Meswetabyam Dharmohon Nirbabu. Menama Dharma Sastra 2.10. Yang memiliki arti sesungguhnya Shruti adalah Weda, demikianlah pula Smrti adalah Dharma Sastra. Keduanya tidak boleh diragukan dalam hal apapun karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber agama Hindu. Jelaskan mengapa Shruti dan Smrti merupakan sumber utama hukum Hindu. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan adanya aturan yang bersifat mengikat dan memaksa. Umat Hindu mengenal sumber hukum secara berurutan. Di antaranya Shruti, Smrti, Sila, Arca, Acara, dan Atmanustuti. Dari kelima kitab ini, berdasarkan arti Menama Dharma Sastra 2.10 dapat diketahui bahwa kitab suci Shruti dan Smrti dinyatakan sebagai sumber utama hukum Hindu. Kedudukan Menama Dharma Sastra 2.10 ini adalah dasar yang harus dipegang teguh. Shruti dan Smrti adalah kitab Dharma Sastra di mana Dharma berarti hukum dan Sastra berarti ilmu. Jadi Dharma Sastra adalah ilmu hukum. Kitab
Suti ini adalah wahyu yang diterima langsung oleh para resi, sedangkan Murti adalah kitab berdasarkan ingatan oleh para resi. Kedua kitab ini tidak boleh diragukan kebenarannya, karena kebenaran dalam kitab ini yang tidak dapat dibantah dan diragukan, sehingga kedua kitab ini dijadikan sumber utama hukum umat Hindu. Nomor 8. Berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja dapat menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan menyembunyikan apapun dari Tuhan. Jawabannya, pengalaman hidup yang pernah saya alami adalah saat saya SMA, saya pernah ikut dengan kakak saya dalam kegiatan relawan sosial untuk orang yang kurang mampu. Saat itu saya membawa uang terakhir saya dan rencananya saya belikan buku. Tapi saat saya melihat sepasang kakek dan nenek tua yang tinggal di sebuah gubuk, saya menyumbangkan uang tersebut kepada mereka. Mungkin uang itu memang tidak dapat membantu mereka dalam beberapa hari, tapi saya yakin bahwa uang itu lebih bermanfaat untuk mereka. Nah, suatu saat saya benar-benar memerlukan uang untuk keperluan saya, karena ada iuran yang harus dibayar saat itu saya tidak tahu harus mencari di mana, tapi tiba-tiba ada rezeki yang datang kepada saya tepat waktu. Saya merasa bahwa apa yang saya berikan ke orang lain akan dibalas oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Seperti halnya yang sering diajarkan oleh guru agama saya saat SMP. Beliau mengatakan bahwa tidak perlu takut miskin saat bersedekah, karena sebenarnya kalian sedang membuka pintu rezeki kalian. Tuhan akan memberikan apa yang kalian inginkan, bukan yang kalian inginkan. Beliau juga sering mengatakan apa yang kita tanam itu akan kita dapatkan. Tidak mungkin kita menanam jagung yang tumbuh itu tadi. Nomor 9. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, pemeluk agama Hindu. Karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Jawabannya, yoga asanas memiliki peranan penting untuk meditasi karena yoga ini secara fisik dan kejiwaan memiliki fungsi untuk mengurangi racun serta pemulihan saat sakit. Selain itu, yoga ini sangat baik untuk meningkatkan konsentrasi. Dalam meditasi, kita memerlukan konsentrasi dan kesehatan tubuh yang baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dari meditasi. Selain itu, untuk dapat menjalankan meditasi dengan baik, kita harus sehat fisik, karena orang sakit tidak mungkin dapat berkonsentrasi dalam melakukan meditasi. Sehingga yoga asana ini penting hubungannya dengan meditasi. Nomor 10. Era modern saat ini yang lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya berkehidupan sosial dan bahkan berkurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Itu disebabkan peranan teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dan kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terlahir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Jawabannya, badan jasmani dapat berubah mulai dari bayi hingga tua. Badan jasmani juga dapat mati, tapi berbeda dengan atman. Atman adalah percikan kecil dari Brahman. Dengan atman yang terdapat dalam diri manusia membuat badan ini dapat terus berkembang dan dapat menghidupkan sarwa prani. Hal ini membuat atman dan jasmani memiliki hubungan kesatuan yang menyebabkan manusia itu selalu dapat berkembang. Menjadi manusia merupakan suatu hal yang paling utama karena manusia memiliki kemampuan untuk berpikir, berkata, dan bertindak. Makhluk lain seperti hewan dan tumbuhan tidak memiliki keistimewaan seperti manusia. Maka dari itu manusia dikatakan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling utama. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi Santi Santi.